Kasus penistaan agama atau penodaan agama bukan hal yang baru di Indonesia. Tidak hanya di tahun 2000-an. Kasus semacam ini juga pernah terjadi di era 90-an dan bahkan 60-an. Kasus ini bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam artian, kasus yang terjadi bisa saja penyebabnya oleh pernyataan atau perbuatan seseorang yang tidak tersadarkan telah menyakiti umat beragama tertentu, atau justru pernyataan atau perbuatan tersebut memang sengaja oleh pelaku untuk menyerang beberapa pihak. Lalu bagaimana hukum penistaan agama? Tidak afdal rasanya jika tidak membahas hukum penistaan saat kita membahas kasus penista agama. Hukum penistaan agama sendiri merupakan suatu hukum yang mendapat rancangan guna mereka yang kerap melakukan penistaan terhadap suatu agama tertentu. Hukum tersebut biasanya penerapannya di beberapa negara yang penduduknya bermayoritas penganut agama yang kuat. Indonesia menjadi salah satu negara tersebut. Hukum penista agama: setiap orang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penistaan terhadap suatu agama, terutama agama-agama yang masyarakat Indonesia anut. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan pidana penjara selama 5 tahun. Poin yang kedua, jika penistaan secara tertulis atau melalui media elektronik, pelaku akan mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun. Lalu bagaimana dengan hukum Islam? Penistaan agama adalah tindak pidana yang masuk dalam ranah isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini sangat sensitif, apalagi di Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, tradisi, dan agama yang berbeda. Orang-orang yang melecehkan agama, baik itu lewat ucapan, tulisan, postingan, update status, maupun perbuatan, dilakukan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, maka bisa termasuk dalam kategori tindak pidana penistaan agama. Dalam ajaran Islam diperintahkan untuk saling menghormati dan dilarang menghina agama lain. Karena apabila seseorang muslim menghina sesembahan yang diyakini oleh orang lain sebagai Tuhan selain Allah, dikhawatirkan akan terjadi saling membalas dan menghina. Dikhawatirkan akan terjadi saling membalas dengan menghina Tuhan agama yang lain juga, bahkan mungkin lebih melampaui batas. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang menghina Al-Quran dalam keadaan sadar dan tahu ia telah melakukan penghinaan terhadap Al-Quran, maka dia dianggap telah murtad dan pantas diberikan sanksi hukuman mati. Salah seorang ulama berasal dari Asy-Syafi'iyah, yakni Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Al-Majmu'.